Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Agasming danang dadatang akang punyang pawadati akang ayu cawanno ca yakso kiti sukang balang ti. Biku Sangga yang kami muliakan, para samanera yang dihormati, yang dikasihi para atasilani, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, selamat sore, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Tadi disebutkan oleh panitia bahwa yang mengikuti acara perayaan Katina ini yang dilakukan oleh Setia Nalanda ini ada umat-umat dari berbagai kota dan dari Samarinda, dari Lombok, dari Medan. Bante mengucapkan salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Semoga berkenan mengikuti acara perayaan Katina ini dengan kegembiraan sampai selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perayaan Katina berkaitan erat dengan kehidupan para samana, para pertapa atau para biku. Dimulai dari biku berpuasa selama 3 bulan. Tahun ini para biku berpuasa dimulai tanggal 25 Juli. Berakhir kemarin tanggal 21 Oktober. Tanggal 22 Oktober adalah memasuki masa Katina. Masa Katina berlangsung selama sebulan dan nanti akan berakhir tanggal 19 November. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam agama Buddha dijelaskan misalnya tentang berkah adalah satu keadaan yang berproses sampai membuahkan apa yang diinginkan. Karena yang dinamakan berkah saat ini Anda semua datang berniat untuk berdana sampai nanti dana dipersembahkan itu dikatakan sebagai berkah. Jadi berkah itu tidak setelah berbuah baru dikatakan berkah tapi proses ditempuh, dilakukan yang nanti akan
membuahkan sesuatu yang menyenangkan ya, itu yang dimaksud berkah. Ya, demikian juga saudara sekalian ya, berdana kepada sangka yang dilakukan umat Buddha atau yang terjadi setahun sekali ya. Berdana ke sangka atau katina ini ya, secara tidak langsung adalah umat yang berbakti dengan kegembiraan mendukung kehidupan para suciwan. Kenapa para suciwan didukung ya, para pertapa didukung ya? Karena setelah sama Sambuddha parinibbana ya, kelestarian dhamma tentunya yang punya kewajiban utama adalah para biku murid Sang Buddha. Kalau para biku tidak ada ya, karena tidak mendapat dukungan ya, kehidupan kebikuan kalau tidak didukung umat mana mungkin bisa dijalankan ya. Kalau kehidupan kebikuan tidak ada ya, Sang Buddha mengatakan ajaran Dhamma yang sudah dibabarkan dengan sempurna ini bisa cepat punah dari muka bumi ini. Kalau Anda pernah belajar di dalam kitab Jataka ya, ini ada satu kisah ya. Kisahnya ya, satu hari ada seorang pertapa, tapi bukan pertapa biku ya. Pertapa ini sakti ya. Ceritanya bisa memperoleh kesaktian ya karena dia bertapa selama melakukan pertapaan berdiri di atas satu kaki ya. Ini ada jenis pertapaan mungkin menyiksa diri ya. Kalau meditasi itu berdiri di atas satu kaki. Kalau ayam berdiri di satu kaki, ayam sedang apa ya? Sedang sakit atau apa ya? Nah, karena pertapa yang sakti ini tidak mengerti ya bahwa tujuan hidup yang luhur itu adalah kesucian ya. Dia memiliki kesaktian tapi tidak mencapai kesucian. Dalam ceritanya pertapa ini satu hari bisa terbang tanpa sayap ya. Pada waktu terbang ya, dia melihat taman yang sangat indah dan di situ ada permaisuri raja yang sangat cantik jelita. Melihat wanita yang sangat cantik jelita ini, pertapa ini tergoda sehingga merencanakan ya, nanti malam dia akan melakukan sesuatu ya, yang membuat raja juga akan lengah dan dia akan melakukan apa yang diinginkan. Berawal dari sinilah ya kemudian keonaran terjadi ya. Menurut permaisuri ya, saat malam-malam itu ada orang yang berlaku jahat terhadap dirinya ya, yang melakukan adalah seorang yang memakai jubah. Mungkin pertapa dulu itu jubahnya juga mirip-mirip ya. Sehingga ya raja ya setelah mendapat laporan permaisuri ini ya membuat keputusan bahwa orang-orang yang berjubah yang ada di kota kerajaan Benares, di kerajaan Benares harus dilenyapkan, ya, harus diusir pergi. Wah, sampai keputusan ini juga menggemparkan di alam dewa. Wah, ini kalau pertapa-pertapa ini sudah tidak punya tempat di Benares dan dilihat ke masa depan ya, Benares akan cepat hancur juga ya kalau orang-orang suci ini akan disingkirkan ya. Nah, oleh karena masih ada kekuatan karma baik ya, Dewa Saka kemudian berupaya ya demi kasih sayang orang banyak ya,
dia menyamar menjadi pertapa muda yang melakukan segala bentuk upaya meyakinkan raja sampai akhirnya pertapa yang punya kesaktian, yang punya kebiasaan berdiri satu kaki ini bisa ditangkap karena cara yang ditawarkan oleh Brahmana pertapa muda ini adalah orang yang berbuat jahat kepada permaisuri itu pasti akan datang lagi. Permaisuri coba waktu tidur disuruh mempersiapkan tinta yang itu untuk tidak mudah hilang itu. Nanti kalau misalnya sedang melakukan apa yang diinginkan, tangan permaisuri 5 jari suruh nyelupkan ke tinta kemudian ditokkan di punggungnya, dia tidak akan tahu. Setelah itu coba gerakkan semua prajurit yang ada di Benares untuk mencari pertapa yang punggungnya ada tinta 5 jari. Akhirnya ketangkap. Dan setelah itu diyakinkan Baginda Raja sesungguhnya bukan pertapa-pertapa yang benar-benar bertujuan hidup suci yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu saya menyarankan demi kasih sayang kepada orang banyak, khususnya di kerajaan Benares yang sangat luas ini keputusan awal yang sudah diucapkan harus dicabut kembali, dan pertapa-pertapa yang sudah diusir dari kerajaan ini harus ditarik kembali ke negeri ini dan keputusan ini dilakukan oleh raja. Jadi keberadaan seorang suciwan seorang pertapa secara tidak langsung punya andil yang besar terhadap kedamaian dunia. Karena suciwan inilah sesungguhnya orang yang nomor 2 setelah Sang Buddha yang menjaga kelestarian dhamma. Oleh karena itu umat Buddha yang mengerti kemudian dengan senang hati zaman Sang Buddha diawali oleh Ibu Wisaka yang sangat berjasa terhadap semua umat Buddha sampai hari ini karena Ibu Wisaka itulah yang mengusulkan jadi termasuk Wasa termasuk Katina itu terjadi juga bukan ujuk-ujuk terjadi tapi ada peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang kenapa Wasa itu terjadi. Kenapa Wasa terjadi? Oleh karena ada pertapa-pertapa lain yang bukan pertapa Gotama yang juga punya murid tapi pertapa lain ini punya tradisi yang berbeda. Salah satunya musim hujan, pertapa lain ini semua murid dan gurunya itu harus berdiam di satu tempat, tidak boleh melakukan perjalanan. Sedangkan pada waktu itu Sang Buddha sendiri dan murid-murid belum ada peraturan Wasa. Musim hujan ada rombongan biku yang mau ketemu Sang Buddha di Sawati melakukan perjalanan Saat itu para petani sedang buat galengan mau tanam padi Galengan masih lembek, diinjek-injek, rusak semua Kalau Anda misalnya sebagai petani, galangnya banyak yang diinjek rusak itu, Anda datang ke sawah akan mengucapkan apa? Iki sopo sing kurang ngajar iki. Nek ana bikune di situ ndak berani mungkin mengucapkan begitu, tapi kalau ndak ada kan dikira siapa? Pasti akan mengucapkan, iki sopo kurang ngajar iki, rusak sawah saya. Nah, pada waktu itu juga kejadian ini dilaporkan kepada Sang Buddha Bante, apakah cocok murid-murid pertapa Gotama, murid-murid Bante ini musim hujan melakukan perjalanan seperti ini? Ada petani yang dirugikan. Sejak saat itu kemudian Sang Buddha menetapkan yang namanya Wasa, berdiam selama musim hujan. Walaupun Wasa ini tidak dilakukan mengikuti musim tapi
berpatokan pada musim hujan pada waktu itu. Bukan berarti kalau musim sudah berubah nanti mengikuti, ya, tidak. Tapi perlu diketahui musim hujan pada waktu itu di India ya kira-kira bulan Juli. Nah, kalau sekarang misalnya bulan Desember baru musim hujan, nanti Wasa diubah bulan Desember, nanti berubah-berubah terus, ya. Bikin bingung. Nah, saudara sekalian, ya, masa Katina juga tidak terjadi begitu saja, ya. Wasa-wasa awal tidak ada Katina, ya. Tapi ya, suatu hari setelah para biku ini ada yang berkunjung kepada Sang Buddha, ingin memberikan penghormatan, ya. Para biku ini jubahnya basah kuyup karena masih hujan, dan jubahnya rusak-rusak, robek-robek, ya. Kebetulan pada waktu itu Ibu Wisaka yang ada di dekat Sang Buddha, ya, langsung, ya, diajukan permohonan Bante, ya. Alangkah baiknya, ya, setelah masa Wasa selesai, para umat Buddha diberi kesempatan untuk mempersembahkan kebutuhan pokok untuk kehidupan para biku. Mulai saat itulah, ya, kemudian Katina ini ada. Saya rasa Bapak Ibu yang sudah banyak belajar Dhamma ini seandainya ada pada waktu itu juga akan setuju. Kalau Anda belum bisa menjalani kehidupan sebagai biku, paling tidak ya berusaha menyokong, ya, mendukung kebutuhannya. Kalau Anda mendukung kebutuhannya secara tidak langsung, ya, selain Anda telah berbuat jasa yang besar, juga sudah ikut andil dalam pencapaiannya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, ajaran tentang dana ini, ya, walaupun tampaknya sederhana, kalau diulas secara mendalam, dana ini juga akan mendalam. Misalnya dana tentunya tidak, kalau barang itu diberikan itu yang namanya dana, tidak semudah itu, tidak sesimpel itu, ya. Sang Buddha menggambarkan berdana itu seperti petani, ya. Kalau petani ini ingin dapat hasil yang sangat besar, ya, itu harus memperhatikan bibit. Betul tidak? Nanamnya juga perlu memperhatikan musim. Jadi tidak asal tanam. Yang dianjurkan oleh Sang Buddha tidak hanya asal memberi, ya. Diusahakan memberi dengan sebaik mungkin dan setepat mungkin, ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu berdana ke biku, berdana ciu itu cocok enggak? Tidak cocok, ya. Kemudian ada pupuk-pupuk yang perlu disiapkan dan waktunya harus dipupuk. Waktunya disiram, harus disiram, ya. Kalau ladangnya subur, ya, bibitnya juga bibit unggul, ya, musimnya tepat, ya, ini diumpamakan berdana, ya, dengan cara yang benar, ya, yang nanti, ya, pasti akan memberikan hasil yang melimpah. Kalau berdana kepada sangga, waktu yang tepat kapan? Ya masa Katina ini. Dana yang dipersembahkan ini bukan untuk kami berempat, tapi kami berempat hanya mewakili sangga. Yang punya wewenang menerima dana dan memiliki hasil dana itu adalah sangga. Jadi jubah yang diterima di sini, ya, tidak harus dipakai di sini, ya. Tapi biku manapun yang anggota kita, ya, kalau memerlukan jubah di sana tidak ada, di sini ada, ya, jubah di sini bisa dipakai di sana. Karena hasil dana Katina ini adalah milik sangga. Kalau berdana kepada pribadi biku kapan?
Ya saat biku ada di tempat atau wihara Anda. Ini kalau pribadi. Ya, para biku secara pribadi perlu dana tidak? Perlu enggak? Kalau misalnya para bante datang ke wihara Anda, para biku perlu apa? Yang pertama, bermalam di sana perlu apa? Perlu kuti. Kalau Anda buat kuti, ya, berarti Anda berdana kepada, termasuk kepada sangga juga, tapi para biku secara pribadi bisa menggunakan. Para biku tinggal di wihara Anda, di kuti, nanti kalau sudah jam 7 kok jam 7 malam? Jam 7 pagi perlu apa? Perlu makan. Kalau umatnya tidak mau dana makan karena tidak mengerti, apa yang terjadi? Ya para biku akan nahan lapar. Kalau misalnya di situ sehari, 2 hari, 3 hari tidak dikasih terus, kalau masih kuat ya boleh di situ terus. Tapi kalau sudah tidak kuat pergi saja, ya. Tidak cocok di sana dikunjungi. Ya. Gitu. Jadi secara pribadi biku juga perlu dana, perlu dukungan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, termasuk pada saat memberikan dana, ya, perlu disertai juga, ya, supaya dana kebajikan yang Anda lakukan ini mempunyai nilai yang tidak terbatas, ya. Kiranya 5 hal perlu diperhatikan dengan baik. Yang pertama, ya, berdana dengan keyakinan. Kalau orang punya keyakinan yang kuat, ya, itu melakukan sesuatu itu dengan tulus, dengan hati yang benar-benar damai, ya, benar-benar bahagia, ya. Tidak ada tekanan dari pihak manapun, tidak ada ajakan dari siapapun, dia melakukan sendiri dengan senang hati, dengan kegembiraan, dan disertai dengan keyakinan yang berefek pada perasaan-perasaan bahagia yang menyertai ini adalah kebajikan berdana yang sangat luar biasa. Ya, dikatakan oleh Sang Buddha, kalau orang bisa melakukan dengan cara ini, ya, nanti dilihat dari hasilnya, ya, selain, ya, dia akan memiliki kekayaan yang besar sekali, ya, dia juga akan memiliki keelokan tubuh yang sangat luar biasa. Ini contohnya zaman Buddha yang lampau adalah Putri Anoja. Karena setelah dipelajari ternyata dari dana itu, ya, seseorang bisa menjadi raja juga, ya, bisa menjadi dewi yang punya kecantikan yang luar biasa juga, ya. Dan pada saat dia ingin berdana, dia ingin, ya, suatu saat kehidupan mendatang kalau lahir menjadi manusia yang memiliki keelokan luar biasa. Dengan riwayat latar belakang seperti itulah, ya, putri ini diberi nama Putri Anoja yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Karena pada waktu berdana, ya, disertai dengan faktor yang pertama tadi, memiliki keyakinan yang sangat kuat, ya, sangat kokoh. Tidak ada rintangan yang berarti yang merintangi kehendak dia untuk berdana. Berdana dengan keyakinan. Banyak sekali, ya, cerita-cerita yang di sana ada keajaiban, ya, karena dilakukan dengan keyakinan. Ada kisah juga, ya, Bodhisattva saat mau mempersembahkan dana makan kepada Paceka Buddha yang sudah 6 hari tidak makan, ya, yang mestinya 7 hari dia bisa mati, ya. Waktu itu makhluk mara yang jahat itu
membelah jalan yang mau dilalui bodhisatwa ini tiba-tiba membelah jadi api yang berkobar ya. Karena keyakinan bodhisatwa yang tidak goyah ya, saya tidak takut mati, saya tetap akan melangkah untuk mempersembahkan dana yang sudah ada di tangan saya ini kepada Paceka Buddha. Kalau tidak dia akan mati ya. Apapun yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Saya mati tidak masalah asal makanan ini bisa diterima. Dengan pikiran yang teguh ya, keyakinan yang sangat kuat ya, dia tetap melangkah ya, tiba-tiba ada keajaiban bunga terate yang bisa diinjak di tengah-tengah api itu. Dan api ini ternyata tidak panas. Ini karena kekuatan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang telah mantap dalam mengembangkan kebajikan. Persembahan dana yang kedua ya, dana yang dilakukan akan menjadi luhur mulia ya, kalau disertai dengan ya, hati yang dermawan, rasa senang memberi. Umat Buddha itu mestinya kalau sudah mengerti ya senang memberi daripada senang diberi. Di dunia ini orang yang baik yang mana? Orang yang sering diberi atau orang yang sering memberi? Kalau umat Buddha berdoa terus semoga saya sering diberi, wah repot ini. Para Bante nanti akan susah. Para Bante ini tiap hari harus diberi makan. Dengan hati yang dermawan ya. Artinya kalau memberi ya siapa yang pantas diberi, diberi. Dan harus diberi apa ya? Ya harus dilihat orang itu membutuhkan apa. Kalau sangga saat perayaan Katina ini butuh apa? Ya jubah boleh, peralatan mandi boleh, asana, ya, tempat duduk seperti itu boleh, apalagi kuti boleh. Kalau mau dana kuti di Wonogiri dan mau bangun kuti, mau dana apalagi bul boleh ya. Pokoknya yang berkaitan dengan kebutuhan para biku sangga, termasuk pengganti semua kebutuhan itu ya, yaitu Catupacaya. Karena memiliki keyakinan bahwa kebajikan ini akan berguna bermanfaat untuk diri sendiri dan patut dikembangkan, kapanpun bisa melakukan, harus dilakukan ya. Kalau Anda misalnya melihat orang sakit, apa yang perlu diberikan? Ya mungkin obat. Atau kalau misalnya tidak punya dana untuk dana obat ya minimal Anda mengunjungi, misalnya dia sedang di rumah sakit. Para Bante juga sering berkunjung ke rumah sakit saat ada umat yang sakit. Saudara-saudara sekalian ya. Yang ketiga ya, dana seharusnya disertai ya dengan hormat. Jadi kalau memberikan itu ya, yang dikatakan memberi dengan hormat itu seperti apa ya? Kalau di Thailand biasanya para biku berdiri ya, yang memberi jongkok seperti saat namaskara. Karena berdiri sama berdiri dia menganggap kurang pantas. Jongkok, kemudian para Bante nanti Bantenya tinggi ya akan agak duduk ya, bisa dimasukkan ke bul. Demikian juga kalau misalnya Anda memberi kepada orang yang lebih tua, misalnya kepada mbah, kepada ayah, mestinya juga ya cari posisi yang lebih rendah. Nah, kalau tradisi seperti ini di para biku ya jadi kebiasaan. Jadi kalau duduk saja ya yang tua biasanya yang lebih tinggi.
Itu sudah menandakan penghormatan sudah diberikan ya, dari awal. Nah, saudara-saudara sekalian ya, manfaat ya atau pahala dari dana yang diberikan dengan hormat dan kepada objek yang tepat ya, nanti kalau berbuah ya, di sana dikatakan ya dalam Anggutara Nikaya ya, selain dana selain kekayaannya melimpah ya, orang-orang yang berada di sekitarnya termasuk anak, termasuk istri ya, adalah orang-orang yang mendengarkan kata-katanya. Artinya tidak akan mengecewakan. Anda punya anak, anaknya nurut-nurut ya, tidak pernah melakukan perbuatan yang mencemarkan nama orang tua ya. Ini ada kaitan dengan kalau Anda berdana ya, disertai dengan hormat ya. Makanya Anda ini juga perlu ngajari anak-anak juga, karena anak-anak ini kan banyak yang tidak ngerti ya. Misalnya ngasih ke baik tangan satu dibiarkan, bapak ibune melihat juga diam ya. Mestinya tidak seperti itu ya. Berikan dengan tangan dua ya, dengan senyum ya, dengan hormat ya. Itu mestinya yang dilakukan. Kalau Anda ya lahir ke dunia lagi ya, punya kekayaan yang besar ya, karyawan-karyawan hormat selalu mendukung ya, anak, ponakan ya, saudara tidak pernah ada yang membuat Anda susah ya. Alangkah bahagianya ya perumah tangga yang seperti itu. Ini pahala berdana yang manfaatnya sangat luar biasa. Dan ini kalau dilihat di sejarah-sejarah juga yang dialami raja-raja. Raja kan kayaknya besar, tidak terbatas ya. Tapi dia juga punya orang-orang yang siap mati ya, membela kerajaannya, membela rajanya. Akan dilindungi ya sampai titik darah penghabisan ya. Ini sumbernya ya, kalau ditelusuri kenapa orang bisa jadi raja selain punya kebajikan yang besar yang banyak ya, salah satunya berdana ini yang jenisnya diberikan dengan cara ini ya. Yang keempat ya, berdana dengan tepat pada waktunya. Kalau Anda ingin berdana makan kepada Bante ya jangan lewat jam 12. Tidak cocok ya. Soalnya kadang-kadang ada umat ya, Bante ini pernah ngalami ya. Mungkin mendengarnya itu begini, para Bante itu makannya jam 12. Jadi dia nunggu jam 12. Nggak tahu apa salah paham, salah dengar ya, atau salah mencerap waktu membaca bisa juga ya. Bante wis disuruh datang jam 10 malah diajak ngobrol ke sana kemari, termasuk macam-macam yang dibicarakan. Bante sampai gelisah, mau dana mau diajak ngobrol ini. Begitu jam 12 kok makanan keluar. Wah, ini piye? Bante ini lapar, pagi nggak makan. Ya, yang penting saja yang jaga pikirannya supaya tidak jengkel sama yang dana. Ya. Pak, niki nyuwun ngapunten nggih. Niki para Bante nek mon lewat jam 12 nih mboten saged dahar. Loh, lah kula nanti tangkep kok tulis jam 12 Bante. Lah niku ya mbake mboten ngertos. Biar orang-orang Nalanda enggak tahu. Ya. Jadi tepat pada waktunya ya. Kalau misalnya ada orang sakit, apa yang tepat harus diberikan ya? Obat ya. Kalau sudah ditangani dokter ya Anda bantu bayar obatnya dengan uang ya. Kalau ada orang
putus cinta apa yang perlu diberikan? Ya, menghibur, menasihati secara tepat, ya, dikuatkan. Jangan ada orang sedang putus cinta, putus asa, ya, mau bunuh diri malah. Alah, kalau aku jadi kamu bunuh diri kemarin-kemarin. Ya. Ini malah tidak tepat. Ya. Ya, harus apa yang diperlukan yang paling tepat, ya, yaitu nasihat untuk menguatkan dia. Ya. Dan yang lain-lain yang dana tepat pada waktunya itu banyak sekali. Yang kelima, ya, berdana dengan tidak menjelekkan diri sendiri dan tidak menjelekkan orang lain. Jangan Anda bisa berdana bungkusannya besar, nanti lihat sampingnya kecil, dalam hati melecehkan. Dana cuma segitu. Ya ini kekotoran batin yang merusak kebajikan. Ya. Ini jenis dana seperti ini, saudara, ya, nanti kalau berbuah, kalau misalnya Anda punya pikiran buruk seperti itu, ya, itu ada kejadian orang kaya, kekayaannya sangat besar, tapi mati tertimpa gempa bumi. Ya, tiba-tiba ada gempa bumi, dia tertimbun, kekayaannya habis, orangnya juga habis, ya, karena dia berdana dengan keburukan seperti itu, menjelekkan orang lain. Bisa juga tidak menjelekkan orang lain, menjelekkan diri sendiri. Saya sebenarnya malu berdana perayaan Katina seperti ini, saya sedang tidak ada uang. Ya. Ini menjelekkan diri sendiri. Ini kekotoran batin, ya, yang seharusnya jangan sampai menyertai kita saat berdana. Ya. Dan jenis dana yang kelima ini, ya, kalau Anda perbuatan berdana ini sudah berakibat, ya, kekayaan yang Anda miliki tidak mudah dihancurkan oleh siapapun. Ada perampok mau mengambil pun tidak bisa. Ada orang yang membakar, ya, ternyata ada yang menyelamatkan, dimatikan apinya, ya, tidak mungkin bisa. Akan terlindungi dari 4 arah. Nah, saudara sekalian, ya, jadi berdana itu tidak semudah yang dipahami orang, ya. Apalagi jenis dana yang disertai 5 hal ini. Dana yang disertai 5 hal ini, ya, dana yang mulia, yang luhur, yang akibatnya tidak terbatas. Kalau tujuan awal berdana di masa Katina, berdana, ya, untuk kelestarian dhamma, berdana untuk tiratana agar tetap lestari, ya, tetap ada di muka bumi ini, ya. Berarti dana ini seperti yang dikatakan dalam parita apa, ya, Agatwe Pasanana, Agapasada Sutaka, ya. Sang Buddha mengatakan agasming danang dadatang agang punyang pawadati agang ayu cakwanosa yaso kiti sukang balang. Mereka yang dengan keyakinan berdana kepada tiratana, ya, nan mulia, hal-hal mulia, ya, akan berkembang dalam hidupnya, ya. Ada 6, ya. Yang pertama adalah ayu, agang ayu, ya. Cakwano, ya. Ayu usia panjang, wano keelokan, paras yang bagus, ya. Agang ayu cakwano, cak yaso kiti, ya, sukang balang. Yaso adalah kemasyhuran, kiti adalah kedudukan, ya, sukang kebahagiaan, dan balang kekuatan. 5 hal mulia ini, ya, kenapa dikatakan mulia? Ini bukan kejadian yang biasa, tidak banyak orang yang memilikinya. Ini akan berkembang dalam hidupnya. Jadi dengan alasan itulah, ya, orang-orang dulu, ya, kenapa kalau dia sudah yakin kepada ajaran Maha Sempurna itu dijaga sedemikian rupa, tidak mungkin, ya, digoyahkan oleh
cara apapun ya, karena dia punya kemantapan ya, bahwa keyakinan itulah ya yang maha sempurna ya, dan ajaran yang diajarkan juga sempurna, cara mengajarkan tentang dana pun juga diajarkan dengan sempurna. Nah, saudara sekalian ya, diucapkan ya, anggota sangga mengucapkan terima kasih Al-Murdana ya, Anda mempunyai ya, kebersamaan ya, keyakinan untuk turut serta merayakan Katina, yang mana Katina ini adalah persembahan yang ditujukan kepada sangga, kelestarian ajaran ya, dan Anda sudah melakukan ya, persembahan ini dengan sebaik mungkin. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang Anda lakukan ya, apa yang Anda cita-citakan bisa tercapai ya. Kehidupan Anda bisa memperoleh kemajuan, kebahagiaan, kelancaran, banyak rezeki, tercapai apa yang dicita-citakan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata.